Uh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apakah bisa mendengar suara saya ya? Bisa. Oke. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf agak telat tadi, sedikit yang harus saya kerjakan. Kita diuntungkan di saat libur Lebaran ini ya. Libur Lebaran itu kan mulai hari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Sabtu Minggu otomatis libur, kemudian hari Seninnya kita sudah masuk lagi sehingga kita tidak terganggu baik teori maupun praktikum. Jadi Senin depan sudah siap lagi untuk praktikum gitu ya, dan teori hari Senin. Diingatkan saya lagi biar saya juga nanti hari Senin sudah siap untuk melanjutkan teori kita. Kita lanjutkan teori kita tentang manajemen memori. Masih ingat ya, minggu kemarin, oh iya, kuliah minggu kemarin itu sudah saya rekam di YouTube dan sudah saya upload di YouTube ya. Kemudian sudah saya upload di YouTube dan bisa dilihat ulang sehingga Anda bisa melihat ulang kuliah kemarin di YouTube. Kalau tidak salah sudah saya share ke siapa ya? Kalau tidak ke Angki ya ke Diatri kalau tidak salah. Atau belum ya? Belum sama sekali. Saya lihatkan ya. Saya share dulu ya. Yang minggu kemarin belum saya share. Oh belum nih, belum saya share. Atau gini aja, Anda sekalian subscribe ke channel saya yang ada teori-teori, dan di situ ada mata kuliah yang saya ampu semester ini. Kalau nanti sekiranya tidak ada hubungan, misalnya nanti saya mengupload mata kuliah praktikum mesin pembelajaran, ya tidak usah dilihat, di subscribe saja channel YouTube saya itu. Nanti kalau kuliahnya sudah selesai bisa unsubscribe, ganti ke dosen yang lain. Demikian juga nanti kalau subscribe ke saya kan juga gantian ke mahasiswa yang lain. Itu channel link YouTube-nya yang bisa Anda lihat ulang sehingga Anda bisa mengerti mengerti lebih dalam tentang materi yang kemarin. Materi yang kemarin yaitu tentang manajemen memori bagian pertama. Isinya apa? Kemarin ada beberapa istilah yaitu address binding, dynamic loading, dynamic linking, overlay. Kemudian kita tahu kita bekerja pada multi programming. Kalau kita bekerja pada multi programming, maka memori itu ada kalanya ada permasalahan di mana
seharusnya dia bisa atau muat bisa untuk satu proses, tetapi dia tidak bisa karena lubangnya atau tempat yang kosong itu ada di mana-mana, gitu ya. Ada di mana-mana. Akhirnya solusinya kita harus memampatkan yang disebut dengan compaction. Itu salah satu cara atau itu adalah materi-materi atau ringkasan materi yang kita peroleh di manajemen memori pertama. Nah, compaction kemarin itu memiliki permasalahan, yaitu kalau terlalu sering kita gunakan maka dia akan mengganggu jalannya proses karena dia harus ditata ulang. Padahal kalau sedang ditata ulang tidak bisa dipakai. Nah, ini bisa mengganggu proses. Nah, ini ada salah satu solusinya yaitu namanya pemberian halaman atau bahasa Inggrisnya patching, pemberian halaman, patching gitu ya. Nah, patching ini merupakan solusi dari eksternal fragmentasi. Eksternal fragmentasi apa? Yang seharusnya cukup tapi tidak cukup. Nah, tempat di memori yang seharusnya cukup untuk memuat sebuah proses, ternyata dia tidak cukup, gitu ya. Nah, ketika dia tidak cukup, maka tidak bisa dilakukan tidak bisa diproses. Nah, hal yang semacam itu disebut dengan eksternal fragmentasi. Nah, bagaimana caranya patching ini memberi solusi terhadap eksternal fragmentasi? Tetapi ya caranya adalah dengan memberi halaman, dengan cara memberi halaman. Nah, pemberian halaman itu bagaimana maksudnya sih? Pemberian halaman itu contohnya adalah kalau kita punya apa ya? Contohnya adalah kalau Anda kalau saya sebutkan buku telepon tidak ngerti, bukan generasi Anda. Apa ya yang panjang gitu ya. Kita punya apa ya? Ini aja deh. Anda punya kertas yang panjang begitu, kertas yang panjang sekali. Kalau dihitung barisnya, kira-kira ada 1000 baris. Ada 1000 baris. Kemudian daripada nanti saya sulit untuk mencari, lebih baik kertas yang 1000 baris itu saya bagi menjadi 100 halaman. Boleh juga saya bagi jadi 10 halaman. Nah, kalau saya bagi 10 halaman, maka setiap halaman kan ada 100 baris. Atau sebaliknya, kalau saya bagi jadi 100 halaman, maka setiap halaman ada 10 baris. Contohnya begitu. Pemberian halaman. Sehingga dengan adanya patching ini, ada 2 cara menyebut alamat. Kemarin kita singgung juga, patching itu mengakibatkan alamat yang di dalam komputer itu ada 2 untuk menyebut alamat di memori, yaitu alamat logika sama alamat fisik. Alamat fisik itu adalah nomornya dia baris tanpa memedulikan patching sebelum ada patching. Jadi baris nomor 1, baris nomor 2, sampai baris nomor 700 misalnya, 703, dan seterusnya sampai baris yang ke-1000. Sementara alamat logika itu dibagi 2, yaitu misalnya saya pengen menunjuk halaman ke-5 baris ke-2 gitu.
Nah, yang depan itu adalah halamannya, kemudian yang belakang itu nomornya dia di dalam halaman tersebut. Sehingga nanti kita nyebutnya kalau kita bagi jadi 10 halaman, maka nanti ada halaman ke-100, ya, halaman ke-100, nomor 10 berarti halaman terakhir itu. Halaman terakhirnya nyebutnya bukan halaman 1000, tetapi halaman 100 garis ke-10 begitu. Nah, dengan cara semacam itu konsepnya patching yang semacam itu ternyata itu bisa memberi solusi terhadap eksternal fragmentasi. Nah, ini misalnya ada 100.000 halaman begitu. Dia dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi sehingga ada nomornya, dia nomor halamannya dan nomor barisnya di dalam halaman. Itu yang kita sebut dengan alamat fisik dan alamat logika. Ya, kita lihat lebih lanjut. Kenapa kok alamat fisik dan alamat logika itu bisa menyelesaikan eksternal fragmentasi? Di alamat yang dikenal oleh CPU itu alamat logikanya. Kemudian alamat fisiknya itu alamatnya dia yang betul-betul di fisik. Page, jadi alamatnya jadi 2, page itu ada di page nomor berapa, dari page nomor berapa nanti ditambah dengan garisnya nomor berapa sehingga ditambahkan dan dikalikan ketika dia ada di dalam memori. Dikalikan itu maksudnya saya pengen menunjuk halaman 5, berarti kan halaman 5 tergantung dari per halamannya ada berapa. Kalau per halamannya itu ada 100, maka halaman 5 itu adalah halaman mulai halaman 500. Nah, ini dikalikan panjangnya page. Halaman 5 nomor 3 berarti yang ditunjuk harus 503 dikalikan. Nah, begitu caranya. Yang mengkonversi ini yang kita sebut dengan MMU kemarin, Memory Management Unit. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi, dia dibagi-bagi menjadi per frame atau per halaman tadi. Kemudian memori logika dibagi kelompok-kelompok ukuran sesuai dengan page. Ada 2, yaitu number of page sama offset number of page itu nomornya dia di halaman. Kemudian number offset itu urutannya dia di dalam halaman tersebut. Nah, contohnya ini. Kalau CPU itu butuh alamat yang berurutan. Kemarin kalau yang tidak berurutan kan tidak bisa. Halaman berurutan sebanyak misalnya dia butuh 40 kilo. Setiap halaman 1 kilo. Berarti harus urut. Nah, CPU mintanya begitu. Oke, tidak apa-apa, harus urut. Nah, harus urut ini ternyata dia mintanya bukan langsung ke memori, tapi mintanya ke MMU, Memory Management Unit. Ini MMU. Memory Management Unit. Dia mintanya bukan langsung ke memori. Oleh MMU, Memory Management Unit, di memori fisik itu tidak tersedia yang 4 yang berurutan. Ini kan adanya satu. Ini 2 yang kosong. Tapi sekaligus ada 4 di sini. Maka oleh MMU di CPU-nya ditipu, dalam tanda petik ditipu. Yang dikatakan bahwa data yang tidak berurutan, yang loncat-loncat tadi, dikatakan urut. Kalau kamu minta page yang ke 0, oke, saya beri page yang ke 0. Tapi page yang ke 0 ini nanti oleh MMU diasumsikan, ini gini ya, kalau dia nanti ngakses 0, diarahkan saja ke tempatnya ini. Kalau dia ngakses 1, arahkan aja ke 4. Kalau dia akses 2, ngakses 2, arahkan aja ke 3. Kalau dia ngakses ke 3, arahkan saja ke 7.
Nah, begitu. Page 1 ini page 0. Sehingga walaupun dia tidak berurutan, tempat kosongnya tidak berurutan, maka dia tetap saja bisa berurutan. Oh iya, saya tadi mengatakan ini yang hole-nya itu ternyata hole-nya ada di yang sudah di tempat ini ya. Tetapi dia harus ada konverternya. Konverternya disebut dengan MMU. Jadi kalau dia mengakses page 1, maka yang diakses sebenarnya bukan page 1, tapi sesuai dengan yang ada di tabel MMU. Oh, ternyata 14, berarti nanti yang diambil adalah nomor 4. Nah, dengan cara semacam itu, walaupun lubangnya itu di tempat yang berbeda-beda, yang berjauhan, CPU itu merasa bahwa dia tetap di satu tempat. Itu mengapa patching bisa memberi solusi gitu ya. Ya, ini ukuran frame itu page-nya tadi didefinisikan oleh hardware, ditentukan oleh hardware yang merupakan bilangan 2 pangkat K. K itu lebarnya bit yang dipakai, lebarnya frame yang dipakai. Ya, tergantung dari arsitektur komputer. Nah, tergantung dari komputer Anda berapa bit begitu ya. Nah, ukuran ruangnya itu adalah 2 pangkat N, sisanya berarti kalau misalnya komputernya untuk mengakses memori itu sebanyak N bit, maka M bit ya, maka M dikurangi dengan N. Jadi ini kalau misalnya Anda pakai 32, kemudian jumlah page-nya ini berapa? Jumlah page-nya misalnya dipakai 16 bit, berarti memori yang diakses 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 berapa ya? 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 itu 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 32, 64, ya, 64 ya. 64, 16 berarti 64 kilo gitu. Nah, kalau kita ambil 16 maka sisanya di sini juga masih ada 16. Berarti totalnya nanti ada 2 pangkat 16 halaman, setiap halaman 2 pangkat 16 baris. Ini contohnya tadi, jadi per page-nya ada 44 begini misalnya, kemudian ini page yang ke-0, ini yang 1, ini 2, ini 3. Maka nanti page 0 dilihat di sini dia diarahkan ke 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti ini dia diarahkan ke memori yang di sini. Kemudian page yang ke-1 diarahkan ke 6. Diarahkan ke 6. Kemudian page yang kedua diarahkan ke 1. Ini kan mulainya 0 ya. Ini 0 mulainya. Kemudian page yang ketiga, page yang ketiga diarahkan ke 2. Sehingga CPU merasa bahwa datanya berurutan A, B, C, D, E sampai P berurutan, padahal di memori secara fisik itu tidak berurutan. Itu yang disebut dengan patching. Nah, patching ini menghilangkan eksternal fragmentasi. Tetapi dia punya kekurangan. Iya, kalau kebutuhannya itu pas, misalnya di sini pas kebutuhannya ini kan kita bagi per 10 tadi contohnya. Per 10 baris, 10 baris, 10 baris, 10 baris. Contohnya begitu. Nah, suatu saat proses itu tidak mesti butuhnya kan 10. Bisa jadi dia butuh 8 baris. Kalau dia butuh 8 baris, ya dia diasumsikan butuhnya 10. Kalau dia butuh 12,
Kalau dia butuh 12, dianggap butuh 2 baris, 2 kelompok. Kenapa? Karena dia dibulatkan ke atas. Nah, permasalahannya kalau semakin banyak yang dibulatkan semacam itu, maka dia akan menjadi tempat di memori yang kosong juga, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kita sebut dengan internal fragmentasinya bertambah. Internal hal ini dikarenakan karena frame dialokasikan sebagai unit, dan jika kebutuhan memori dari proses tidak menemukan page, maka frame tersebut tidak dialokasikan penuh. Ya, tadi contohnya tidak ketemu tadi. Bila suatu proses datang untuk dieksekusi, maka ukuran yang diekspresikan dengan page. Setiap page butuh 1 frame. Bila proses membutuhkan n page, maka proses tersebut membutuhkan n frame. Jika n frame, maka memori dialokasikan untuk proses tersebut. Jadi tadi ini sudah. Jadi ini ada di dalam MMU, Memory Management Unit, selain dia mencatat page yang sedang dipakai, contohnya begini. Ini page 0 ada di mana, page 3 ada di mana, ini misalnya. Page yang ke 0 itu ada di 14, ini dilihat page yang ke 0 ada di 14. Ini tadi sudah ya, page 1 ada di 13. Page 2 ada di 18. Ini daftarnya 0 di 14, 1. Selain dia ada tempat mencatat semacam ini, dia juga mencatat namanya frame list. Jadi yang kosong nomor berapa saja. Contohnya ini ada kebutuhan page ini proses ya. Pertama kali yang di sebelah kiri, kemudian dia ke kanan. Dia butuh page 0 sampai page 4, page 3 sebanyak 4 page. Maka dia akan dicari di antara frame list ini yang kosong yang mana. 0 ada 14, berarti 14 ini dialokasikan. Kemudian 13 ditaruh di 1, 18 ditaruh di 2, ditaruh di 18, 3 ditaruh di 20. Jadinya semacam ini. Frame listnya yang kosong nomor berapa? Frame listnya yang kosong nomor 5 ini, nomor 15 ini. Frame listnya yang kosong nomor 15. Jadi selain dia mencatat alokasinya, dia juga mencatat frame-frame yang kosong, sehingga dia nanti kalau butuh langsung ketemu gitu ya. Pada paging, user memandang memori itu sebagai bagian terpisah dari memori fisik atau memori aktual. Kemudian ada frame tabel tadi, mengalokasikan tadi yang kita sebut dengan MMU tadi, ada frame tabel di dalamnya yang mengkonversi dari alamat logika ke alamat fisik. Ini contohnya frame tabel, kita lihat saja pada jadi kalau begitu maka dia akan butuh frame tabel. Frame tabel itu tempat untuk mencatat tadi, dia ada di posisi keberapa. Nah, caranya mencatat itu ada 3 bagian, yaitu dicatat di dalam register, kemudian dia selain dicatat di register juga bisa disimpan ke dalam ini memori dan menggunakan page tabel base register. Lalu yang ketiga itu ada TLB, Translation Loop Side Buffer. Jadi ada hardware khusus kecil yang mencatat tentang tabel-tabel tadi. Kalau pakai register itu kelebihannya dia cepat karena register berada di dalam CPU. Tetapi kelemahannya kapasitasnya terbatas. Sementara kalau langsung disimpan di dalam memori, kebalikannya kalau dia ada di memori, maka besar
kapasitasnya, tetapi aksesnya jadi melambat. Diberi solusi tengah-tengah. Ada memori case khusus yang digunakan untuk menyimpan tabel konversi tadi, sehingga dia bisa ya tidak terlalu cepat tapi kapasitasnya bisa besar. Itu kalau dilihat dari caranya untuk menyimpan tabel tersebut. Kemudian kita lihat saja, jadi kita lihat ke gambar. Jadi kalau dia melihat CPU ini isinya MMU tadi, jadi dilihat page keberapa dari page ini, kemudian CPU mau minta memori alamat sekian, maka dia akan dilihat di page-nya ada enggak di sini. Kalau ada, maka langsung dilihat di daftarnya ada apa enggak. Oh, ada nomor 0 itu ada di 13, berarti langsung diakses ke 13. Permasalahannya kalau dia belum terdaftar. Kalau belum terdaftar di sini bagaimana? Kalau belum terdaftar kita sebut dengan miss ini. Oh, belum ada, maka dia harus daftarkan dulu, mengakses memori, mana yang kosong. Oh, ada yang kosong, ditambahkan tulisannya di sini. Oh, nomor saya butuh menambahkan nomor 100. Oh, nomor 100 ini ada di alamat ke 700 misalnya. Berarti nanti ditulis dulu 100 700. Baru diakses 100 700. Berarti mengakses memorinya jadi 2 kali lebih lambat. Nah, kita lihat di situ berarti kan ada perlambatan gara-gara paging, mengakses memorinya jadi lebih lambat. Nah, di dalam kita hitung berapa perlambatannya. Cara menghitungnya adalah kita lihat dulu hit ratio. Hit ratio itu apa? Kemungkinan dia ketemu, kemungkinan CPU minta dan ada di sini, ada di daftar. Itu hit ratio. Misalnya kalau hit rasionya 80%, berarti 80% mencari pasti ketemu. Berarti tidak ketemunya berapa persen? 80%. Kalau 80% ketemunya, tidak ketemunya jadi 20%. Kan harus 100% ya. Anggap dia mempunyai hit ratio sebanyak 80%. Kemudian kita lihat dulu, asumsikan dulu, kita memerlukan 20 nanosecond. Nano itu 10 pangkat min 9 ya. 1/20 kalikan 10 pangkat min 9. Yaitu sepersekian detik itu. Untuk mencari di associative register. Associative register itu tempatnya untuk ini, tempatnya ini, TLB-nya. Kemudian untuk mengakses memori, dia butuh sebanyak 100 nanosecond. Berarti saat dia seharusnya mengakses memori itu 100 nanosecond, melambat dia, ditambah dengan 20 nanosecond. Tadi kan harusnya CPU bisa langsung mengakses ke memori, karena dengan sistem paging, maka dia mengaksesnya kan harus ke sini dulu. Akses ini sebanyak 20 nanosecond. Ditambah lagi akses ke sini, ini tadi 100 nanosecond. Berarti kan dia menurun, harusnya tadi 100 menjadi 120. Iya, menurun. Berarti menurunnya 20%. Tapi ingat, ini kejadian sebanyak 80%. Yang 20% itu kejadiannya adalah dia tidak ketemu. Permasalahannya tadi kalau tidak ketemu, nyari tidak ketemu, maka dia yang dilakukan adalah mendaftarkan dulu ke memori, mendaftarkan akses memori. Kalau sudah didaftarkan, baru dia mengakses, baru diakses
TLB-nya, baru diakses ke memorinya. Berarti akses memorinya jadi 2 kali mendaftarkan tadi. Jadi akses memorinya jadi 2 kali. Maksudnya yang 20%, ini kan 80%, ini yang 20% kejadiannya adalah total yang dibutuhkan itu akses memorinya 2 kali ditambah dengan akses TLB, jadi 220. 220 ini berapa persen? 220, 20%. Yang 120 itu 80%. Kalau di total maka 140. Nah, kalau kita simpulkan, maka penurunan kecepatan untuk mengakses memori menjadi 40%. Menjadi 40%. Gara-gara kita menggunakan paging dengan hit ratio 80. Nah, hit ratio itu berhubungan dengan jumlahnya dari asosiatif register. Jumlahnya tempat untuk penyimpan ini semakin besar, maka hit rasionya juga semakin besar. Ini ada beberapa contoh. Ya, hit rasionya kalau tidak tahu Anda kenal 486 apa enggak. Intel itu hit rasionya 98%, jadi sudah besar sekali gitu ya. Sehingga penurunan gara-gara pagingnya jadi lebih sedikit. Kemudian selain itu di dalam paging itu kan menyimpan valid sama invalid bit untuk proteksi. Jadi ada dan tidak itu dicatat di dalam tabel sehingga nanti kalau dia mencari dia langsung ketemu. Di sini ada valid invalid begitu ya. Kalau invalid itu menandakan bahwa dia belum dipakai, yang valid itu sudah ada. Page yang ke 0 valid, nah, tinggal dilihat valid. Kalau invalid langsung dia mendaftarkan begitu. Ini ditambahkan 1 bit namanya valid invalid bit. Kemudian di dalam paging itu ternyata halaman itu tidak dibatasi terhadap begini, halamannya terlalu besar. Misalnya halamannya itu 1 juta. Halamannya 1 juta. Jumlah barisnya 1 juta. Kemudian saya bagi jadi 100 halaman. Kalau saya bagi 100 halaman berarti per halaman masih 10.000. Masih 100 juga ya. 100 kali 100 kan 1 juta. Masih 100 juga halaman. Jumlah halamannya masih banyak. Maka di dalam 100 halaman tadi saya bagi lagi. Saya bagi halaman lagi per halaman kecil-kecil. Sehingga paging dipagingkan. Contohnya gini paging itu. Di kelas kita anggap saja jumlahnya 30. Kemudian kita bagi jadi 3 kelompok. Bagi 3 kelompok disuruh merangkum materi sistem operasi. Nah, ternyata di dalam kelompok itu dibagi lagi jadi 3 kelompok lagi. Kelompok pertama bab berapa sampai bab berapa, kelompok 2 berapa sampai bab berapa, kelompok 3 bab yang terakhir. Berarti kan ada kelompok 1 bagian 1, kelompok 1 bagian 2, kelompok 1 bagian 3. Nah, proses yang semacam itu disebut paging, multi paging, paging di dalam paging. Ya. Kalau hanya 2 kita sebut ya 2 level, 2 level paging. Sehingga kalau kita membacanya ini P1, P2, PD itu number barisnya. 10 itu berarti jumlah yang bisa diakses 2 pangkat 10, ini 2 pangkat 10, 2 pangkat 12, 2 pangkat 10 itu kilo ya. 1024 itu 2 pangkat 10. Kalau 1012 kita lihat aja di belakangnya.
2 pangkat 2, 4 berarti 4 kilo gitu. Nyebutnya gitu biar mudah. Jadi gini, dipagingkan. Paging, tidak ada. Ditaruh di tabel. Oh, tabelnya diakses di sini. Oh, bukan itu isinya, tapi dia dilempar lagi ke tempat lain lagi. Nah, dipagingkan. Jadi ada, jadi page dilihat dalamnya baru dia diakses memorinya. Kalau dia pagingnya level 2, maka penurunan memorinya juga 2 kali. Dengan asumsi contoh yang pertama tadi, misalnya hit rasionya 98%, maka 98% itu dikalikan 100 kali 2 ini. Kalau yang 0,02 berarti sisanya dari 100%-nya ini, 0,2%-nya akses memorinya harus 4 kali. Kalau 1 level kan 2 kali. Kalau 2 level berarti 4 kali, 420. Dan total ini yang digunakan untuk menghitung penurunan akses ke memori. Di dalam paging itu juga ada memungkinkan untuk dilakukan share page-nya digunakan secara bersama-sama. Contohnya gini, ada 40 user mengeksekusi teks editor sebanyak 150 kode, kemudian 50 datanya. Ini notepad-nya, ini datanya yang dipakai. Maka yang dibutuhkan karena usernya ada 40 yang mengakses notepad tersebut, maka nanti akan membutuhkan sebanyak, ini kalau ditambahkan kan 200 gitu kan, 200 kali 40 berarti 80.000 kilobyte. Tapi dengan kita melakukan share, artinya yang sama itu kita pakai. Yang sama apa? Yang sama itu kan teks editornya, notepad-nya. Berarti ini kan sama. Kalau sama ya usernya disuruh akses ke memori tersebut. Yang beda kan datanya. Sehingga yang dikalikan cuman datanya saja. 50 kali 40, 200 ditambah dengan 150, totalnya jadi 2000. Yang dibutuhkan cuman 2000. Ya ini kan 2000 ditambah dengan 150. Itu konsepnya share page. Jadi ada page yang bisa di-share, yang bisa digunakan secara bersama-sama oleh banyak proses. Misalnya ini proses 1, dia butuh ini teks editornya 1, 2, 3, karena dia 150, totalnya per page 50, dia butuhnya begitu. 3, 4, 6. Di proses 2, ditaruh saja 3, 4, 6. Tetap dia pakai. Yang berbeda datanya. Ini konsep share page. Lanjut lagi ke yang namanya segmentasi. Paging itu tadi punya kelemahan. Walaupun sudah benar, punya kelemahan. Kelemahannya adalah kan semua page itu ukurannya sama. Semua page ukurannya sama. Ya, kalau page-nya ukurannya sama semua, maka dia punya kelemahan. Bagaimana yang seperti yang saya sebutkan tadi? Page-nya 10, sementara saya butuh 12, berarti kan diasumsikan 2 page. 8 page sisanya, 8 baris sisanya itu tidak terpakai. Karena tidak terpakai, nanti pemborosan lagi. Nah, solusinya apa? Solusinya biar tidak pemborosan, kita gunakan segmentasi. Segmentasi itu konsepnya sama dengan paging, tetapi ukurannya bisa fleksibel. Ya, ukurannya fleksibel. Kemudian yang dicatat adalah nomor segmen dan nomornya dia di dalam segmen tersebut. Jadi alamatnya sekumpulan segmen panjang. Alamat logika adalah kumpulan segmen. Setiap segmen punya nama dan panjang. Nama dan panjang. Nama segmennya, kemudian panjangnya berapa. Nama segmennya itu menunjuk ke alamat dasarnya dia. Itu konsep segmentasi. Jadi paging punya kelemahan,
kelemahannya diperbaiki di segmentasi. Jadi jumlahnya dia kelompok itu tidak sama semua, tergantung dari beban tugasnya. Ya, itu disebut dengan segmentasi. Jadi di komputer CPU itu melihatnya jadi kumpulan segmen-segmen tersebut. Nah, begini. Jadi alamat ada alamat awalnya sama limit number offset segmen, kemudian ada offsetnya. Alamatnya pakai segmentasi. Sama dengan paging tadi, tapi dia page-nya bisa fleksibel, itu segmentasi. Aksesnya sama dengan yang tadi. Ada bagian untuk mengakses, menghitung aksesnya. Contohnya, ini ada subrutin, standar start, ada simbol tabel, STRT, misalnya program utama, ini ada menempati segmen 0, berarti dia menempati segmen yang ke 0. Butuhnya berapa? Butuhnya 140. Berarti segmen yang ke 0 base, ini base-nya yang di belakang. Mulainya 140, butuhnya 100, berarti 14.000 nih, 1.400, butuhnya sebanyak 1.000, berarti ini kan 2.500. Yang kedua, 6.000 base-nya 3.300, butuhnya 400, 6.300, butuhnya 300, kan? Tempatnya di sini. Nah, begitu caranya segmentasi. Silakan dilanjutkan lagi. Jadi ukurannya itu tidak tetap sama dengan paging, tapi halamannya tidak tetap. Implementasinya hampir mirip. Dia ada 3 tempat untuk menyimpan tadi. Ada TLB-nya, ada alamat logikalnya juga, ada segmen tabelnya juga. Cepat saja, di segmen itu ada juga, tadi ada proteksi yang kosong yang mana, bisa juga di share seperti page yang di share tadi. Ini segmen, editor, ini editornya segmen 0-nya ini bisa dipakai secara bersama-sama antara proses 1 dan proses 2, kemudian datanya saja yang berbeda. Datanya berbeda, editornya 1. Konsep sharingnya sama. Kemudian ada juga sama dengan skema yang multi partition tadi, segmen memerlukan memori dinamis. Kemudian perlu juga compaction lagi, melibatkan untuk mengatasi eksternal fragmentasi. Segmentasi nanti akan menyebabkan dia muncul eksternal fragmentasi lagi. Tapi sudah tersegmen, sudah semakin kecil kemungkinan yang ada. Kemudian di beberapa arsitektur komputer, Multic sama Intel itu menggabungkan segmentasi dengan paging. Jadi bisa paging di segmentasi ini bentuknya. Nah, segmen ini di page, dibagi per segmen, kemudian dia di dalam segmen dibagi per page. Dia level, ada juga level 3, begitu segmen-segmen, kemudian segmen disegmenkan 2 level, segmen 2 level. Bisa juga ya bentuknya semacam ini. Di OS-nya, OS2 ini bentuknya seperti ini. Segmen, kemudian di dalamnya ada paging-nya. Oke, saya kira itu tentang segmentasi sama paging. Silakan nanti saya rekam, nanti saya upload lagi. Semoga lancar begitu. Kalau nanti rekamannya gagal ya saya upload. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum. Kalau belum, persiapan praktikumnya nanti 9.40 kita masuk di praktikum kuliah hari ini. Yang kuliah teori kita akhiri. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.